Papa tuh memang sebelumnya ada riwayat sakit kanker yang udah berapa tahun diderita gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah Papa udah nggak sakit lagi aja sih. Definisi nungguin aku pulang itu pasti kan kayak aduh definisi nungguin aku pulang. Kepergian almarhum Haji Syafuri, ayah dari selebritis Bunga Zainal, memang masih menyisakan pedihnya duka nestapa yang sukar untuk terhapus dari hati keluarga. Dan hal itu pula yang terlukis dengan jelas kemarin ketika raga almarhum telah dikebumikan keluarga di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Namun di balik perihnya luka, tersimpan pula secercah harapan indah. Ya, di balik pecahnya air mata yang deras bercucuran, terdapat asa jika konflik antara keluarga yang sempat terjadi di antara mereka dapat berakhir dengan damai. Ya, publik begitu mengharapkan momen dikebumikannya almarhum dapat menjadi titik balik di kehidupan mereka berkeluarga. Apalagi Bunga Zainal terlihat hadir secara langsung bersama keluarga besar. Alhamdulillah hari ini saya dan juga keluarga bisa ngantar Papa ya sampai ke tempat peristirahatan terakhir gitu ya. Jadi Papa tuh memang sebelumnya ada riwayat sakit kanker yang udah berapa tahun diderita gitu. Dari 2000 berapa ya, setelah COVID tuh Papa didiagnosa kanker. Cuma kan memang udah banyak treatment juga, pengobatan juga gitu. Dan akhirnya terakhir Papa kayak udah nyerah juga ya, capek. Kita juga udah ngeliat Papa pengen pulang, gak mau kumpul sama anaknya di rumah sakit. Jadi ya terakhir mintanya di rumah. Jadi ya sekarang alhamdulillah Papa udah gak sakit lagi aja sih. Kita sih semua udah ikhlas ya gitu. Cuma mungkin kalau aku emang kemarin kan banyak kerjaan juga, terus baru terakhir kan kesempatan ketemu Papa gitu. Jadi ya kayak masih kaget, cuma kayak oh ya udah ikhlas deh. Mama suruh bilang ikhlasin aja. Kesediaan Bunga Zainal untuk datang menemani sang ayah di momen-momen terakhirnya memang berhasil menuai sorotan publik. Bagaimana tidak, ia dan Vicky sang kakak nyatanya berbesar hati untuk mengesampingkan sementara segala perasaan tidak suka demi bersama-sama mendampingi almarhum sang ayah menghembuskan nafas terakhir. Ketika ditemui kemarin, Bunga Zainal pun berbagi cerita menyentuh soal momen pertemuannya dengan sang ayah setelah lama berpisah, di mana ia diberi momen untuk berdua melepas rasa rindu sembari memberikan pelukan hangat. Dan mengharukannya lagi, Bunga merasa sang ayah memang menanti kedatangannya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Terakhir sih aku datang memang sebelum Papa meninggal tuh ya kurang lebih hampir 2 jam ya aku ada kesempatan buat ngobrol gitu. Dan Mama sama kakak-kakakku juga kasih space juga buat aku buat deep talk sama Papa gitu. Tapi terakhir memang dia kasih kode buat kita tuh kayak kumpul, sebutin satu-satu gitu. Jadi Mama mungkin lebih paham ya. Jadi Mama udah sebutin, oh anaknya dari pertama sampai terakhir nggak ada yang tersisa, udah kumpul. Indah banget meninggalnya Papa tuh bener-bener langsung begitu disebutin anak terakhir, kita semua kumpul dan ikhlas, Papa langsung pulang. Karena Papa udah nggak bisa ngomong ya, cuma kode aja kayak misalnya aku bilang minta maaf, terus iya ngangguk, terus kayak definisi nungguin aku pulang gitu pasti kan kayak aduh definisi nungguin aku pulang. Sementara itu, keputusan Bunga Zainal untuk datang menemui keluarga beberapa waktu lalu sejatinya bukanlah keputusan impulsif belaka, melainkan puncak dari perasaan tidak enak yang selama ini menyiksa Bunga.
Ya, kepada awak media Bunga Zainal bercerita, jika di hari-hari terakhir menuju kepergian sang ayah, ia terus dihantui perasaan yang mengganjal. Perasaan ganjil yang ia rasakan bahkan sampai memaksa Bunga Zainal untuk terjaga semalaman. Tepatnya 1 hari sebelum kepergian sang ayah. Lantas, mungkinkah hal itu merupakan sebuah firasat? Serta seperti apakah penjelasan Bunga Zainal terkait hal tersebut? Aku tuh semalam 2 hari sebelumnya aku tahu papaku udah pulang kan, terus belum ada kesempatan buat, karena banyak kerjaan juga, belum ada kesempatan buat nengok. Tapi rasa aku udah gak enak. Aku teks beberapa kakak-kakak aku, maksudnya sepupu-sepupu aku, kayak aku harus ketemu gitu karena aku firasatnya gak enak. Terus sehari sebelum papa meninggal, aku semalaman gak bisa tidur. Aku harusnya tuh pas tanggal 5 itu aku ada live bareng brand, tapi aku cancel otomatis, kayak bisa gak sih kayak aku off dulu gitu. Terus udah gitu malam semalam gak sih, badan aku tuh kayak gatel banget dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan aku gatel. Jam 11 kakakku yang nomor 3 kontak aku gitu, Kak, ya kasih tahu kalau papa pengen ketemu gitu, kayak nungguin aku pulang gitu. Jadi ya udah, aku datang pulang, cukup banyak ngobrol, terus sama papa pulang. Berkesempatan untuk mendampingi sang ayah di momen-momen akhir tentunya menghadirkan perasaan tersendiri di hati Bunga. Walau terasa berat di hati, Bunga tetap berkesempatan untuk mendampingi sang ayah menyeberangi jembatan penyambung 2 dunia. Oleh karena itu, Bunga Zainal pun tak segan-segannya untuk mengucapkan terima kasih, khususnya kepada sang ibunda dan kakak-kakaknya. Lantas seperti apakah ungkapan terima kasih Bunga Zainal untuk keluarga? Serta bagaimanakah pula perasaan Bunga Zainal usai mendapatkan momen mengharukan tersebut? Iya, lega sih, maksudnya ya aku bersyukurnya juga kakak-kakakku, ibuku gitu ya kasih space juga buat aku untuk bisa ngobrol sama papa gitu. Malah mama suruh ya bisikin papa terus gitu, kayak kangen gitu. Ya udah ngobrol, terus aku interaksi, bilang udah dateng. Jujur bapak saya tuh luar biasa banget ya, maksudnya keinginan hidupnya dan sembuhnya tuh tinggi banget, apalagi pengen melihat anak-anaknya kumpul tuh keinginannya tuh tinggi banget. Jadi dia berjuang banget buat bisa sehat gitu. Kemarin soalnya saya dengar juga ada statement dari orang, yaitu jujur saya mau klarifikasi, itu bukan dari pihak keluarga kita ya. Jadi ada yang udah beri statement seliweran gitu, sakitnya papa tuh meninggalnya di rumah sakit dan lain-lain. Saya klarifikasi sedikit bahwa bapak saya itu meninggalnya alhamdulillah banget di rumah mereka, di rumah papa, yang dimana anak-anak tuh tumbuh besar di situ. Semuanya kumpul, tidak ada yang tersisa satupun. Alhamdulillah di akhir hayatnya tuh papa bisa lihat kita kumpul semua. Keputusan Vicky Zainal dan sang ibunda untuk memberikan ruang kepada Bunga dan sang ayah memang berhasil menyita perhatian dan rasa haru publik. Namun menariknya, niat untuk melakukan itu sebenarnya sudah disuarakan oleh Vicky Zainal beberapa waktu lalu. Ya, ketika menanggapi tangisan Bunga di media sosial belum lama ini, Vicky menegaskan bahwa dirinya siap untuk mengesampingkan semua huru-hara bila mana Bunga benar ingin datang mengunjungi sang ayah. Dan kini, Vicky Zainal membuktikan ucapannya. Bunga dapat menghabiskan waktu berdua dengan sang ayah sebelum berpisah untuk selamanya. Jangan dipikir kalian aku gak kangen sama bapakku, jangan dipikirnya aku gak nangis lihat kondisi bapakku. Tapi aku panjang lebar pikiran aku. Ya, kalau aku sampai ribut-ribut, ya, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu gak? Karena aku begitu tahu keluarga aku kayak gimana. Karena aku tahu banget keluarga aku kayak gimana, aku tahu banget ibuku kayak gimana. Ribut hari itu di rumah sakit, kamu mau bapakku mati di tempat? Karena aku waras, lebih baik gue yang ngalah, tau gak? Takut berantem, kita mundur, kitanya yang pergi deh.
Lu kalau mau nemuin bapak lu, kita nggak pernah larang loh. Kitanya minggir kalau dia mau datang, sumpah. Senyokap-nyokap gue kalau perlu. Tapi emang bener Put, aku ngomong bener. Kalau dia mau ketemu bapaknya ya, mau jenguk bapaknya, kita rela minggir. Gue sebenarnya udah gak pengen mau nangis. Gue gak akan pernah nangisin keluarga gue gitu ya, kakak-kakak adik gue gak akan nangisin. Yang gue tangisin adalah kalian bahas bapak gue. Yang harusnya bapak gue tuh tidak menjadi konsumsi publik, tau gak? Ya, bapak gue tuh sakit gak usah diposting-posting. Gak perlu jadi konsumsi publik, gak perlu dikasihanin sama orang. Yang bikin gue nangis itu, lo tau gak? Bila memutar waktu ke belakang, perseteruan panas dalam keluarga yang melibatkan Bunga dan Vicky Zainal memang sempat menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Khususnya ketika Vicky mengunggah sebuah konten bernada canda yang diduga membuat Bunga merasa tidak dianggap oleh keluarga. Namun ketika ditemui awak media, Vicky menyebut justru membantah itu semua. Menurutnya, semua itu dibuat hanya untuk konten lucu belaka, tanpa ada niat melempar sindir kepada sang adik. Hanya saja, konten itu dibuat besar oleh publik. Siapa yang sindir-sindiran sih? Aku kan cuma bikin konten lucu gitu. Kalau emang kamu tersindir nggak kan? Netizen yang kesindir, kata gue mah. Kemarin itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa yang sebenarnya nggak ada signifikan masalah yang gembar-gembor. Cuma kalau menurut gue itu netizen itu berprasangka terlalu kejauhan, betul nggak? Ya kan misalkan kita pingin ke kanan, dia ke kiri, ke belakang gitu, kejauhan tuh ya. Akhirnya menimbulkan suatu persepsi kegaduhan dan akhirnya mungkin membuat api gitu, percikan-percikan api yang ada panas-panasnya gitu. Kalau gue pribadi mah asik-asik aja. Baik-baik aja. Setan kurap. Lu tau gak setan kurap? Setan kurap, setannya kurapan. Gue kasih tau nih. Sekarang hobi gue adalah ngeblok-blokin orang-orang yang komen-komen kagak jelas. Lu mau komen apa aja, terserah gak apa-apa. Tapi komenannya kalau VT gue sama komenan lu nyambung gak apa-apa. Masalahnya komenan lu kagak nyambung. Dilebih-lebihkan. Makanya kemarin gue sempat lihat tuh adek gue ngomong, dia kan kemarin gue lihat dia ada postingan yang menurut gue bagus banget. Dia kan bilang, mulai sekarang gue nggak mau percaya omongan netizen, kata dia gitu kan. Itu kadang-kadang omongan netizen itu hoak. Kadang-kadang lu cuma bikin panas gue dong. Sebenarnya emang gue kagak ada panas-panasan. Gara-gara gue nyebut gini, itu kan di situ kan kagak ada dia. Adek gue nomor 6 juga nggak ada. Memang belum diketahui secara pasti apakah momen duka ini dapat menjadi titik balik keluarga. Namun publik tetap berharap apapun yang terjadi di belakang layar dapat berakhir dengan damai. Bunga dapat kembali berkumpul bersama keluarga seperti sedia kala. Apalagi mereka kini merasakan hal yang sama. Perasaan duka ditinggal oleh sang ayah, sosok yang dikenal baik dan selalu turun tangan langsung dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Kalau papaku yang tadi aku bilang luar biasa banget ya. Kita tuh makan bener-bener dia yang masakin. Jadi kayak kecil yang ngurusin kita tuh pakaian, apa. Papa tuh orangnya bersih ya, jadi kayak bersih-bersih rumah gitu tuh papa. Ngajarin kita kerja bersih-bersih rumah dari kecil tuh dia. Masakin kita tuh, atau kalau pagi-pagi tuh rutinitas papa kan pinter bikin sambal rujak orang Betawi kan. Jadi kayak nyamber rujak anak-anak dikumpulin gitu. Jadi aku kalau ditanya kebiasaan makan rujak tuh pagi-pagi dari papa gitu. Jujurnya papa tuh hands on banget sama anak-anaknya. Jadi dari kecil ya emang masak tuh papa gitu. Terus kayak ngurusin kita juga papa gitu. Jadi ya momennya banyak lah gitu. Yang kita pilih Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.